Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfuliza. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Program studi Teknik Otomotif di NPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor peserta 2015-0262-7327. Saya mengajar mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor di SMK Negeri 1 Tanah Luas, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya di pembelajaran hari dengan materi pemeliharaan mesin sepeda motor dengan materinya menelaah kepala silinder dan gapannya, dan submaterinya yaitu mengenai mekanisme tubuh. Jadi kita belajar hari hanya di mekanisme tubuh ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan berdiri dulu semuanya. Coba asal latihan. Ya, kalau sudah rapi, sudah bagus. Kalau belum rapi, kita dulu. Oke, silakan duduk kembali. Untuk kelas rapi ya. Silakan menutup doa untuk mengawali pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Doa kita. Baik, ya, kita lanjutkan untuk mengawali kegiatan. Silakan di tahap masing-masing untuk mengisi absen. Absennya saya kirim di link di WA. Udah masuk ya? Itu alamatnya silakan diklik. Kita di nomor 1 ya, menelaah kelas silinder dan gapan. Kemudian jam pelajaran ke berapa? Jam pelajaran ke-6 ya. Kemudian hari, pilih hari apa hari dan tanggal. Terus klik di nama masing-masing, hadir, sakit, izin ataupun apa. Oke. Komposisi dasar kita yaitu menelaah kepala silinder dan gapannya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yaitu yang pertama menganalisis prinsip kerja mekanisme katup, kemudian mendiagnosis gangguan pada mekanisme katup. Jadi ada 2 pencapaian kompetensi untuk pembelajaran di hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama melalui praktikum diskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kerja mekanisme katup. Kemudian yang kedua, melalui praktikum diskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan mampu mendiagnosis gangguan pada mekanisme katup. Ya, inilah tujuan daripada pembelajaran kita di hari ini. Ya. Kemudian minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai karburator ya. Karburator, kerja karburator bagaimana, kemudian komponen karburator bagaimana. Dan hari kita lanjutkan mengenai katup yang masih berhubungan dengan proses pembakaran. Ya. Untuk sumber belajarnya seperti terlihat di depan. Ya. Ini buku yang kita pakai sebagai panduan untuk buku teks ataupun manual books. Pertama, buku pedoman reparasi ataupun BPS sepeda motor Honda Supra X. Kemudian kelima, sumber lain yang relevan yang berhubungan dengan
materi pembelajaran. Mengawali kegiatan pembelajaran, kita bisa berikan waktu 15 menit untuk membaca. Ya, untuk membaca 15 menit. Sebelumnya silakan dibagi kelompok dulu. Per meja, per kelompok. Kemudian ini juga sudah saya siapkan modul ajarnya. Ini sebagai nggak per orang ya, tapi per kelompok. Nanti kelompoknya bisa dikopi, diperbanyak sendiri. Ini aja mengenai aplikasi mengatur. Lihat di di halaman pertamanya, aplikasi mengatur di halaman berapa? Waktu 15 menit ya. Oke, kita lanjut. Untuk berikutnya yaitu mengenai penilaian proses dan hasil belajar. Ya. Untuk penilaian kalian itu ada 3 aspek yang dinilai. Lihat mari dulu. Yang pertama penilaian aspek sikap. Kemudian yang kedua aspek yang dinilai itu nilai pengetahuan. Pengetahuan itu ada pretest dan proses. Pretest dan proses kita lakukan di secara online. Ya, nanti saya bagi linknya di grupnya. Kemudian satu lagi ada aspek keterampilan. Aspek keterampilan, kemudian kemampuan kalian dalam berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi, dan juga keterampilan dalam menanggapi hasil diskusi kelompok yang lain. Untuk pretest, nah silakan siapkan HP kembali. Silakan buka link yang sudah saya bagikan di grup kelompok kelasnya. Passwordnya pretest. Scan passwordnya, kemudian klik nama masing-masing kelas, klik kelasnya, kemudian hari-hari apa dan tanggal berapa. Kemudian baru mulai menjawab soal. Pretest dilakukan di awal untuk melihat kemampuan kalian, ya. Kemudian juga proses dilakukan di akhir pembelajaran untuk melihat peningkatan pembelajarannya, apakah ada meningkat atau bahkan sama. Sebisa mungkin harus meningkat, ya kan? Dari sebelum belajar dan setelah belajar. Dengarkan ya. Sudah? Jadi terenkan bisa lihat sendiri ya jawabannya yang hasil dari pretest. Saya harapkan untuk proses nanti hasilnya lebih bagus, lebih baik lagi. Oke, kita lihat pertanyaannya. Pernahkah Anda membongkar silinder motor tempat? Ada yang sudah bongkar? Oke, sebagian sudah ada, sebagian belum ya. Oke, belum. Bisa kita baca bersama lagi. Yang sudah, biar lebih meningkat lagi pengetahuannya. Kemudian kedua, ada komponen apa sajakah di dalam silinder motor 4 tak? Anda bisa menjawab? Kira apa aja komponennya? Aslep, klep, roker arem. Apa itu roker arem? Apa? Piano klep. Apa lagi? Apa lagi? Klep. Klep, klep dan seterusnya. Jadi yang berhubungan dengan mekanisme satu. Untuk
penjelasan jawaban yang tadi ya bisa kita lihat di video berikut. Kita akan kemudian juga kita akan mengenai dan juga sebagai tempat lubang indeks dan juga lubang sektor. Berbeda dengan silinder head mesin otak yang cuma ada 2 busi. Di silinder head mesin 4 itu perbedaan yang dua tak kan patah. Jadi untuk menjelaskan masih bisa sampai selesai. Jadi ini adalah silinder head serta bagian-bagian dan komponen yang Nah, inilah bagian-bagian ataupun komponen-komponen yang ada pada mekanisme datuk, ya. Dulu yang pertama yaitu valve shift. Nomor 1 apa itu? Valve shift. Kalau kita didefinisikan apa artinya? Kalau itu apa? Kalau satu kuklep sit down please. Berdiri boleh sit. Dudukan bukan klep. Kenapa sini? Ini klepnya nih, dudukannya. Beberapa yang dijumpai ada memakai equilibrasi. Satria itu ya. Berapa lagi? Mulai tipe di SOAC tadi. Gimana sih dijumpai? SOAC. Ya ini. Ini yang umumnya ya. Umumnya dipakai di motor BB semua pakai SOAC. Ya. Tapi itu sudah motor yang sudah 105 cc ke atas, banyak sudah mengadopsi dulu. Terima kasih. Ya, bisa kita sebentar sambil diperhatikan. Ini proses pembongkaran head cylinder, ya. Segera disimak. Kemudian yang kedua ada tipe timing chain, tersebut bergerak rantai ya, ini dia. Rantainya itu yang antara menghubungkan poros ekor dengan poros knob atau knob as melalui rantai. Yang disebutkan rantai timing ataupun chain timing chain. Kemudian yang ketiga bergerak porosnya timing bell. Dia menggunakan bel sabuk. Kita lanjutkan lagi. Yang terakhir yaitu mengenai tensioner. Apa fungsi tensioner? Apa? Menjaga kekencangan rantai penggerak kayu. Fungsi tensioner untuk menjaga kekencangan rantai penggerak. Misalnya dia menggunakan timing chain. Ini tipe manual, ya. Ini otomatis. Ini jenis yang banyak dipakai di mana dipakai? otomatis. Kenapa kok dikatakan Hah? semi otomatis? Banyak di mana dipakai ini? Dia bisa setel Enggak. Kalau misalnya yang tipe otomatis kan seperti di brand, Kalau Cafe, begitu saya semi otomatis di 105 di Yo ya, dan sedikit. Misalnya yang ini yang manual. Sebelum diskusi kita praktek dulu, ya. Setelah praktek
lihat pengenalan komponennya, itu di LKPD ada. Kemudian nanti hasil daripada LKPD-nya kita diskusikan. Kalian praktek per kelompok, LKPD-nya per kelompok, diisi juga per kelompok. Nanti hasil prakteknya ditulis di LKPD. Baru kita diskusikan. Berhubung sudah waktunya azan, kita istirahat dulu. Nanti setelah sholat masuk, kita langsung praktek. Saya dari tayangan video tadi bisa dilihat ada 3 pertanyaan yang di sini. Yang pertama, apa saja yang menjadi topik pada pembahasan dalam tayangan video? Kemudian yang kedua, masalah apa yang kita ditemui dari tayangan video tersebut? Kemudian nomor 3, diagnosislah kemungkinan penyebab dan langkah mengatasi gangguan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini melalui diskusi, ya. Sebelum diskusi kita lakukan praktek, ya, untuk menganalisa dan menelaah komponen-komponen yang ada di dalam kepala silinder atau head silinder. Di mana paling belakang? Bisa terus ada. Jadi doang. Jadi. Mana bang? Ya. Coba kita ada di itu masih gerak, masih gerak. Coba kita ada di Ada dong, kita ada. itu masih gerak, masih gerak. Paling dekat mana? Kita masih diskusi lagi. Bingung dengan bos. Sasis. Saya belum lihat soalnya. Ya, Pak. Orang bawa yang Pak. Banyak jangan dulu. Kita teman-teman yang ya.
Raya. Nama cek cek. Wah. Semua kan cek kan ada yang nggak semua anak ke Iya, Pak. buat menu lagi satu lagi ya. Untuk sasis. Silakan masing-masing kelompok mempresentasikan jawaban daripada KPD-nya. Ya. Hasil dari KPD silakan dipresentasikan kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi kelompok 1 mempresentasikan, kelompok 2 dan kelompok 3 menyimak dan menanggapi. Silakan. Mempresentasikan dari kelompok 1. Kalau sistem sel adalah komponen kritis dalam sistem karbon pada mesin pembakaran internal. Fungsinya utamanya adalah mencegah kebocoran minyak volume ke dalam ruang pembakaran dan mengatur aliran minyak di sekitar batang karbon. Oke. Jadi, Ini dari kelompok 2 yang menanggapi dari jawaban tadi. Bagaimanakah yang dimaksud dengan mengatur aliran minyak di sekitar batang karbon? Terima kasih. Konvektor sel juga berperan dalam mengatur aliran minyak di sekitar batang karbon untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara penghematan yang diperlukan untuk batang karbon dan penghindar kebocoran minyak. oke, kelompok 3 silakan menanggapi. Ini dari kelompok 3 ini belum mempertanyakan hasil diskusi dari kelompok 1. Apa akibatnya jika terjadi kebocoran minyak volume yang disebabkan oleh terjadinya kerusakan pada saluran sel? Silakan kelompok 1 menjawab. Ini menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kebocoran minyak ke ruang pembakaran dapat mengganggu proses pembakaran yang inefisien dan mengurangi kinerja mesin. Valve sistem seal membantu menjaga kebersihan ruang pembakaran. Ini mengurangi resiko pembentukan menyebabkan kerusakan pada komponen mesin. Kita berikan pos buat kelompok 1 dulu. Ya. Sudah berhasil menjawab semua pertanyaan. Sekarang tiba giliran untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Kelompok 1 dan kelompok 3 menyimak dan menanggapi presentasi daripada kelompok 2. Ini akan mempresentasikan pada dasarnya hal yang membedakan antara SOHC dan DOHC terletak pada jumlah smaship di dalamnya. SOHC memiliki satu noken as yang di dalamnya terdapat 2 klep, sedangkan DOHC memiliki 2 noken as yang masing-masing melayani 2 klep. Sudah? Kelompok 2 sudah mempresentasikan. Silakan kelompok 1 dan kelompok 3 menanggapi. Ini dari kelompok 1 menanyakan pertanyaan kepada kelompok 2. Bagaimana dengan keuntungan dan kerugian dari mesin dengan input SOHC? Ya. Kita beri pos dulu untuk kelompok 2 ya. Berikutnya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi per kelompoknya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ini dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami.
Semakin lebar kasus, maka kemampuan daya menarik menjadi lebih bertenaga. Dikarenakan kasus yang sudah berdosa akan menambah jumlah aliran darah dan menyebabkan pada kontur darah. Torsi dan daya motor akan cenderung mengalami peningkatan. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menanggapi hasil presentasi daripada kelompok 3. Boleh di kelompok 2 dulu, boleh di kelompok 1 dulu. Kami akan menanggapi pertanyaan Ya, silakan. Bagaimana cara mengukur daya ataupun torsi pada sebuah sepeda motor? Dengan menggunakan alat dimeter dengan menggunakan output poros roda motor dan diputarkan dalam mesin atau STM yang dilihat melalui tensiometer. Ya. Kelompok 1, silakan. Ada yang ditanggapi? Menggunakan jawaban untuk apa yang dimaksud dengan torsi dan daya pada sepeda motor? Ya. Torsi dan daya sepeda motor yang kita bicarakan tadi barusan. Jadi untuk jalan diskusi ya sudah bagus, artinya sudah berjalan. Ada kelompok yang menyaji, ada kelompok yang menanggapi ataupun yang bertanya. Cuma kelemahannya belum ada variasi antara pembicara ataupun yang penanya dan penjawab. Bila menjawab, kalau bisa bergiliran, ya, jangan satu orang ataupun 2 orang itu aja. Yang bertanya begitu, yang bertanya itu yang bertanya harus giliran. Jadi suasana diskusi kita akan lebih berkembang, ya. Itu untuk evaluasi diskusi kita di hari ini, ya, untuk perbaikan nanti di pertemuan berikutnya. Oke, sebelum kita akhiri untuk pembelajaran hari, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari pembelajaran di hari ini? Pertama, mengetahui nama-nama serta fungsinya kan? Ya. Kemudian apa lagi? Apa? Ya, perbandingan tipe penggerak DOAC dan penggerak DOAC. Bagiannya ada SOAC, ada DOAC, ada OAP. Masing-masing kelebihannya apa, kekurangannya apa sudah ya. Berapa lagi? Torsi dan daya. Apa pengertian torsi? Bagaimana pengertian daya dan bagaimana cara mengukur, mengetahui daya dan torsi pada sebuah sepeda motor? Dengan cara apa? Dengan menggunakan alat tes yang namanya dynotes, ya. Oke, sebelum kita akhiri, silakan buka kembali WA-nya. Kita lakukan post test ataupun ujian akhir di pembelajaran ini hari. Hasil post test lebih tinggi, lebih meningkat daripada hasil pretest di awal pembelajaran. Ya, di akhir harusnya lebih bagus daripada awal. Yang sebaliknya. Dua nih. Udah ada nama. Oke, belum ada masuk ya? Belum ada kirim? Lihat berapa betulnya kan? Ada peningkatan? Ada peningkatan enggak?
Yang lain? Hah? Udah? Udah? Aku tidak dikenal. Kenapa nggak muncul? Ini berulang terjawab nih. Tujuh, satu orang lagi masuk. Siapa? Mas Faridudin. Berapa kali masuknya, Bro? Oke, melawan masuk sistem ke. Ya. Kita menuju di akhir pembelajaran. Udah ya? Perhatian. Untuk materi kita berikutnya di pertemuan depan yaitu mengenai, sebelum mengakhiri silakan ketua kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Baik, ketua kelas, terima kasih. Kegiatan pembelajaran kita hari ini kita cukupkan ya. Jangan lupa sampai di rumah belajar lagi ya. Jangan lupa materi kita ke depan itu mengenai transmisi manual. Silakan belajar lagi di rumah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.